Selain yakin ada tersangka baru, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut diyakini dari besarnya nilai barang bukti yang ditemukan. Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi aktor pelaku korupsi. Tidak main-main, Febri terlibat dalam 3 kasus korupsi besar yang sudah diselidiki sejak 2018. Pertanyaannya, apakah Febri berperan sebagai aktor tunggal atau ada jaringan hitam dalam lingkaran mega korupsi ini? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut sangat mustahil ex-Jampitsus itu bermain kotor sendirian. Kemungkinan besar ada aktor intelektual yang bertugas mengendalikan tangan Febri. Fikar juga yakin tersangka dalam mega korupsi ini akan terus bertambah. Ia mendesak Kejagung membongkar seluruh jaringan hitam di balik kasus yang menjerat mantan Jampitsusnya. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar, umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual dader itu berkembang kedua arah itu. Sementara itu, menurut Kejagung, setelah menerima penyerahan administrasi dari polisi, saat ini Kejagung masih fokus meneliti barang bukti yang diterimanya. Ya, ini kan kita dulu belum menerima sepenuhnya. Baik itu barang bukti kan sudah teliti, barang buktinya kan cukup banyak tuh. Yang jelas nanti kita harus sesuai dengan hukum acara. Apalagi kan kebetulan yang disangkakan ini kan penegak hukum. Kita juga harus hati-hati. Don Rito dan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 mega korupsi, yakni pengadaan batu bara untuk PLN, korupsi di PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi sudah menggeledah 13 lokasi. Yang menggemparkan, dari rumah Febri di Sentul, Jawa Barat, polisi menemukan 74 kg emas batang dan uang tunai 476 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan keadilan. Ia juga yakin Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap masalah ini dan sudah mengambil langkah yang tepat. Kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Tidak, saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan, dan melimpahkan ke Kejaksaan, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja, memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Bantah rivalitas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo temui Panglima TNI dan Jaksa Agung. Safari Kapolri ke Panglima TNI dan Jaksa Agung nantinya akan diteruskan hingga tingkat daerah. Pasca ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU. Dalam sehari, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi 2 institusi, Mabes TNI dan Kejaksaan Agung. Berbagai spekulasi sempat muncul terkait hubungan ketiga instansi ini yang diduga sempat memanas saat Kortas Tipikor Polri menyidik dan menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Senin pagi, Kapolri bersama jajaran Korps Bayangkara menyambangi Mabes TNI untuk bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto beserta jajarannya. Rombongan Korps Bayangkara kemudian melanjutkan ke Kejaksaan Agung disambut Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan ini membantah rivalitas ketiga institusi. Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri, kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Nantinya pertemuan ketiga institusi ini akan dilanjutkan hingga tingkat daerah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Komisi 3 DPR pun menjawab proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU Perampasan Aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoaks dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, ada hoaks yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal Undang-Undang Perampasan Aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Banyak pihak ya, ada 20 pihak yang sudah memberikan atensi, memberikan aspirasi. Kita semalam ya diputuskan bahwa kita akan mengundang ya para akademisi hukum ya dari seluruh fakultas hukum ya, dari sebagian besar yang bersedia ya di seluruh Indonesia. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kilogram emas. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI membantah isu yang menyebut bahwa lembaganya menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset. DPR justru menargetkan RUU Perampasan Aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. Bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan
pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sidang pra-peradilan Roy Suryo hadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Nantikan informasinya usai jeda.